Selamat Natal 2020. Dan tahun baru 2021. Kiranya kasus Kristus Selalu menyertai Kita semua. Selamat Natal. Selamat Natal. Kami mengucapkan Selamat Natal 2020. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Ring ring ring, Christmas is coming. Yippee! Everybody is happy. Sukacita ini yang kita rasakan karena juru selamat telah dilahirkan. Ayo berbagi kasih Natal. Merry Christmas. And Happy New Year. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Ini tugasan Disney ya? Iya, di situ saja.
Halo adik-adik, selamat hari Minggu, selamat berjumpa, selamat pagi. Nah, hari ini kita bertemu kembali dengan Kak Catherine, Kak Catherine dan Bu Erna. Bu Erna. Ya, gimana kabarnya anak-anak? Pasti anak-anak di rumah pada baik dong kabarnya. Iya, pasti. Semoga semua tetap sehat ya. Nah, Kak Catherine, kita punya yel-yel loh. Iya. Sekolah minggu itu punya yel-yel. Ayo, masih ingat semua, pasti sudah hafal semua. Kita coba yel-yelnya ya. Mulai dari sehat, semangat, bersukacita. Ayo, semua berdiri dulu. Kita akan suarakan yel-yel bersama-sama. Ayo, semua berdiri. Semangat ya. Harus semangat ya. Dihitung ya Kak Catherine. 1, 2, 3. Sehat, semangat, bersukacita. Ya, tepuk tangan untuk semua. Nah, hari ini kita mulai sekolah minggu lagi. Nah, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Ya. Siapa yang mungkin doa Kak Ini Catherine? dipimpin oleh Cik Rindra. Iya, Cik Rindra sudah siap. Ya, kita mau berdoa dulu. Semua tutup mata. Kita mau berdoa, silakan Rindra. Marilah kita berdoa untuk mengawali ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah melindungi kami hari lepas hari. Sekarang kami ingin beribadah, lindungilah dan jamahlah kami agar ibadah pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Baik, nah semua sudah siap untuk bersekolah minggu. Nah sekarang coba diamat-amati Kak Catherine sama Bu Erna sekarang pakai nuansanya bajunya merah. Terus kita pakai topi apa ya? Tapi apa ya ini? Apa ya? Bener, topi Sinterklas. Nah berarti anak-anak tahu kalau kita baru saja kemarin tanggal 25 Kita merayakan Natal. Betul sekali Kak Catherine. Nah, tentu semuanya senang ya. Senang, semangat itu harapannya dari Kak Catherine dan Bu Erna. Meskipun kita juga sedih ya Kak Catherine tidak bisa Natalan berkumpul bersama-sama. langsung. Iya, nggak bisa bertemu langsung. Nah, tapi semoga kalian tetap semangat ya. Nah, kita akan awali. Tapi bagaimana ya? Apa yang harus dipersiapkan Kak Catherine sebelum mulai sekolah minggu? Kita perlu udah mandi dulu, udah berpakaian rapi. Iya, dan harus mandi. Iya. Iya. Terus, duduk manis. iya, jangan lupa kita siapkan Alkitab Alkitab. dan persembahannya. Iya, dan persembahannya jangan lupa disiapkan ya, sudah dimasukkan di amplop. Nah, terus juga kalau nanti mendengarkan firman Tuhan kita sudah mau mulai sekolah minggu, jangan sambil tiduran ya Kak Catherine, nanti ngomel juga. iya, nanti membuat kita nggak fokus ya. Ngemelnya ditutupi dulu biar nggak kelihatan ya Kak ya, singkirkan dulu ya biar kita fokus. Nah, sekarang kita
Berarti kalau sudah siap kita mau nyanyi dulu Kak? Iya, kita Iya. mau menyanyikan lagu dari Pulau dan Benua. Iya. Oke, sekarang silahkan duduk kembali. Iya. Pasti capek ya? Iya, tadi mungkin sudah sampai, sudah sambil nyanyi Iya. lompat-lompat tuh. Saking semangatnya Kak Catherine. Iya. Nah, sekarang kita Mau mendengarkan firman Tuhan. iya, jangan lupa tadi harus menyiapkan Alkitab atau boleh juga Alkitab ya. Iya. Nah, tapi anak-anak diingatkan kembali harus tenang ya. Jangan jamil-jamilan sama kakaknya, tenang dulu, semua harus fokus. Nah, Kak Catherine yang akan menyampaikan firman ini karena episodenya istimewa ya. Spesial Natal. Iya, spesial Natal. Nah, yang akan menyampaikan firman juga spesial ini. Biasanya senang itu loh Kak, cerita pakai boneka tangan. Ayo adik-adik ingat? Siapa ya? Ya. Siapa ya? Siapa Kak Catherine? Hari ini bakal dibimbing oleh Bu Gladys. Iya, oleh Ibu Pendeta Gladys. Dan kita tunggu Ibu Pendeta Gladys akan menyampaikan firman. Tapi sebelumnya kita akan nyanyi lagu dulu. Ya, lagunya apa Kak Catherine? Kita akan menyanyikan lagu firman Tuhan ada di hatiku. Iya. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek, srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus terus sirami jiwaku. Berdua berdua, berdua berdua, berdua berdua, berdua berdua. Halo anak-anak istimewa yang luar biasa. Hari ini coba lihat, Bu Gladys tebak ada di mana. Wah, lihat itu, ada pohon pinus, ada banyak rumput, ada ini bukit atau gunung ya? Wah, luar biasa hari ini pemandangannya. Bu Gladys ada di hutan pinus dekat Gereja Kristen Jawa Kenalan. Kalau anak-anak pergi ke sini tempatnya dingin sekali dan begitu indah. Hari ini dalam sukacita setelah kita merayakan Natal, kita mau bersama-sama bersyukur bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat dunia telah hadir ke dalam dunia. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, maka mari sebelumnya kita berdoa. Anak-anak, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, bersyukur bahwa hari ini kami sudah merasakan sukacita bersama dengan keluarga karena Tuhan telah hadir di dalam dunia menebus dosa umat manusia. Karena itu, jikalau sebentar lagi kami akan membaca firman Tuhan dan mendengarkannya, biarkan kami membuka hati dan telinga kami dan siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 2 ayat 21 sampai 40. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan Simeon dan Hana. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia adalah yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepada telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menanti kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Kemarin tanggal 25 Desember kita mungkin tidak merayakan Natal seperti tahun-tahun sebelumnya di gereja. Tapi Bu Gladys pikir anak-anak semua merasakan sukacita. Yuk kita melompat 3 kali untuk menyatakan sukacita bahwa Tuhan Yesus telah lahir. Siap? Kita coba ya. 1, 2, 3. Hore! Semua anak hebat. Karena semua sudah semangat, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Ibu Maria, Bapak Yusuf. Mereka pergi ke sebuah tempat. Yesus masih menjadi bayi dan digendong oleh Ibu Maria. Kira-kira kemana ya perginya? Yuk kita dengarkan ceritanya.
Setelah lewat 40 hari lamanya, bayi Yesus harus diserahkan di bait suci oleh ayah Yusuf dan bunda Maria. Ini merupakan tradisi orang Yahudi, membawa anak sulung untuk diserahkan kepada Tuhan. Ayah Yusuf dan bunda Maria juga tidak lupa membawa persembahan untuk Tuhan. Mereka mempersembahkan burung tekukur dan murung merpati, sebab mereka dari keluarga yang sederhana. Di bait suci itu mereka berjumpa dengan seorang kakek yang hidupnya saleh dan benar, bernama Simeon. Siapa namanya? Simeon. Kakek Simeon ini senang sekali berjumpa dengan keluarga Bapak Yusuf. Namun yang paling membuatnya bersukacita adalah ketika ia menggendong bayi Yesus. Mengapa? Karena sudah lama sekali kakek Simeon ini menunggu kedatangan Tuhan Yesus lahir ke dunia. Allah telah berjanji bahwa Simeon akan berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Wah, kebahagiaan begitu terpancar dari wajah kakek Simeon yang membuatnya siap kalau suatu hari nanti Tuhan memanggilnya pulang dalam damai sejahtera atau meninggal dunia, ia sudah siap. Simeon berkata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu." Di sana, mereka tidak hanya berjumpa dengan kakek Simeon, tetapi juga berjumpa dengan seorang nenek-nenek yang usianya 84 tahun. Wow, sudah tua sekali ya nenek ini. Nenek ini bernama Hana. Ia rajin berdoa, ia rajin beribadah, sama seperti kakek Simeon. Ketika ia melihat bayi Yesus, Hana begitu mengucap syukur dan begitu bersukacita. Ia kemudian bercerita kepada banyak orang tentang bayi Yesus, Sang Juru Selamat dunia yang telah lahir itu. Kelahiran Sang bayi Yesus membuat bahagia dan sukacita tidak hanya bagi ayah Yusuf dan bunda Maria saja, melainkan kakek Simeon dan Hana juga merasakan hal yang sama. Sebab kelahiran Yesus adalah jawaban atas doa-doa yang selama ini mereka panjatkan. Dari cerita ayah Yusuf, bunda Maria, kakek Simeon, dan nenek Hana yang terus taat kepada Tuhan, baik saat menantikan sesuatu maupun ketika mereka telah menerima yang dinantikannya itu. Kita pun mau belajar untuk tetap taat kepada Tuhan, meskipun saat kita sudah menerima sesuatu yang kita nantikan. Mari anak-anakku, kita bersama-sama bersukacita seperti keluarga ayah Yusuf dan bunda Maria. Anak-anakku yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, tadi sudah melihat ceritanya bahwa Ibu Maria dan Bapak Yusuf tetap taat untuk melakukan perintah Tuhan. Di tengah-tengah sukacita yang mereka rasakan karena kelahiran seorang bayi, mereka hadir ke bait Allah dengan rasa bersyukur yang luar biasa. Bait Allah itu sama seperti gereja.
Jadi bagaimana kita diajak untuk bersyukur, untuk bersuka cita, datang ke gereja, datang ke rumah Tuhan. Dan sama seperti Ibu Maria dan Yusuf, mereka melakukan hal itu. Bapak Simeon dan Ibu Hana tetap bersyukur kepada Tuhan karena penggenapan janji Allah itu hadir di tengah-tengah mereka. Nah, ketika mereka bersyukur, mereka berdoa. Nah, anak-anak juga diajak bahwa ketika kita bersyukur kepada Tuhan, kita juga berdoa. Dan kita mengatakan, terima kasih Tuhan Yesus, karena saya sudah diberkati dengan sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena saya sudah diberkati dengan keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, karena saya sudah diberkati, boleh berjumpa dengan banyak teman, memiliki teman-teman, boleh melakukan banyak aktivitas dan sebagainya. Itu ungkapan syukur kita. Bahwa di dalam kondisi sukacita, anak-anak juga tetap diajak taat kepada Tuhan. Apakah bisa kita taat kepada Tuhan? Pasti bisa. Nah, tadi kita sudah mendengar cerita tentang Ibu Maria dan juga Bapak Yusuf berjumpa dengan Simeon dan Hana yang bersuka cita karena mereka telah berjumpa dengan Mesias. Hari ini kita juga bersuka cita. Karena itu kita akan tutup firman Tuhan di dalam doa. Anak-anak, coba tirukan doanya Bu Gladys ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah hadir di dunia. Kami bersyukur dan bersuka cita menyambut Natal. Berkati kami dan keluarga kami agar sukacita ini tetap hadir bersama-sama dengan keluarga kami untuk seterusnya. Kami menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tetap sehat, jangan lupa pakai masker dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Kak Catherine, tadi Bu Gladys sudah menyampaikan firman Tuhan. Ya. Nah, anak-anak tentunya Pengen dengerin kan? iya. Ada yang sambil tiduran. Enggak, anak-anak Pasti luar ada. biasa. Iya, anak-anak tentu luar biasa. Nah, kemudian anak-anak yang hebat di akhir tahun ini kita akan menutup kegiatan akhir tahun ini. Namun saat ini tentu saja Bu Gladys pasti memberikan aktivitas ya. Aktivitasnya kalau sudah dikerjakan nanti terus gimana ya Kak Catherine? Nanti kalau udah pada ngerjain bisa dikirim di WA Lengkung Kids Station ya. Iya betul. Jangan lupa ya dikerjakan. Ini bukan PR seperti di sekolah, jadi anggap saja refreshing ya Kak Catherine. Iya, nanti bisa dilihat-lihat sama temannya ya, sudah difoto, dikirim, nanti semua bisa melihat ya. Nah, Sekarang saatnya kita mempersiapkan persembahan kita. iya. Kita mau mengumpulkan persembahan kita. Jangan lupa persembahannya dimasukkan dalam amplop. Terus kalau sudah nanti persembahan sudah dikumpulkan, Ditulisi. iya ditulisi. Jangan lupa minggu tanggal 27 Desember Iya. 2020. ditulisi sekolah minggu gitu ya Kak Catherine. Terus nanti kalau papa, mama atau kakek nenek ke gereja bisa dititipkan untuk disampaikan ke gereja. Nah kita akan masuk persembahan, kita akan iringi dengan pujian apa Kak Catherine? Aku bawa, aku berikan. Ya.
akan haturkan dalam doa. Ya, doa persembahan nanti terus dilanjutkan doa syafaat, terus sekaligus doa penutup yang akan diakhiri oleh doa Bapa Kami. Saat ini akan dipimpin oleh Ibu Nini. Mari Ibu Nini dipersilahkan untuk berdoa. Mari kita bangkit berdiri, kita akan membawa persembahan yang telah kita kumpulkan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu kembali datang kepada Engkau dengan hati yang penuh puji syukur. Kami pada saat ini telah mengumpulkan persembahan yang sudah kami persiapkan sebelumnya. Ini semua boleh terjadi adalah karena kasih Tuhan semata. Mohon kiranya Tuhan berkenan memberkati persembahan ini sehingga dapat menjadikan persembahan ini berkat banyak orang. Selanjutnya Tuhan, kami berdoa juga bagi kami anak-anak-Mu yang sudah mengikuti perayaan memperingati kelahiran-Mu di dunia ini. Kiranya dengan peringatan itu membuat kami selalu ingat tentang karya keselamatan Tuhan bagi umat manusia. Tuhan Yesus, sebentar lagi ibadah ini segera usai. Kiranya Engkau berkenan selalu menyertai kami satu persatu dengan damai sejahtera. Dan kami akhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita akhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Iya. Dan ingat pesan dari Kak Catherine dan Bu Erna. Ya, jadi kita akan mengakhiri akhir tahun ini ya, sekolah minggu di minggu yang terakhir. Adik-adik nggak terasa 1 tahun ini 2020 sudah mau berakhir. Tapi tetap semangat ya, meskipun kita sedih juga ya Kak Catherine. Di tengah pandemi belum berakhir, masih banyak yang sakit kena COVID. Karena itu adik-adik anak-anak harus selalu menjaga kesehatan. Juga harus kita terapkan apa yang selalu kita dengar itu 3M ya Kak Catherine. Iya. Memakai masker, Pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga kesehatan. Menjaga jarak juga Kak Catherine. Ya, seperti kita saat ini harus jaga jarak. Berarti sekolah minggu berikutnya kita masih ketemu tahun depan itu juga kita masih online ya. Tetap semangat, sekolah minggunya masih di rumah, belajarnya juga di rumah, tapi semoga tetap semangat. Sukacita. Betul sekali. Nah, kita akan akhiri dengan pujian ya Kak Catherine. Kita akan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Iya. Kita bangkit berdiri ya. Semua berdiri dulu. Selamat Natal dan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.